Assalamualaikum, halo semua. Kali ini kita akan membahas tentang model pembelajaran portofolio. Sebelumnya, perkenalan dulu yuk. Nama saya Kristanti Veronica yang akan menjelaskan bersama teman-teman saya. Halo, perkenalkan, saya Anastasia Agnes Priscilia. Saya Nazar Muhammad Fadullah. Halo, saya Rifki Saiful Ardiansyah. Halo, perkenalkan nama saya Sarah Melisa Junefta. Portofolio berasal dari bahasa Inggris, yaitu portfolio yang artinya dokumen atau surat-surat. Berbeda halnya dengan model pembelajaran portofolio. Apa sih yang dimaksud dengan model pembelajaran portofolio? Jadi, model pembelajaran portofolio yaitu model pembelajaran yang berisi karya terpilih dari satu kelas siswa secara keseluruhan yang bekerja secara kooperatif untuk memilih, membahas, mencari data, mengolah, menganalisa, dan mencari pemecahan terhadap suatu masalah yang dikaji. Untuk siapa saja model pembelajaran portofolio dipergunakan? Model pembelajaran portofolio dapat dipergunakan oleh guru atau dosen untuk memberikan variasi dalam pembelajaran jika dirasakan kegiatan belajar mengajar monoton. Lalu ditujukan untuk siapa model pembelajaran portofolio ini? Model pembelajaran ini ditujukan untuk peserta didik dari semua jenjang pendidikan, yaitu SD, SMP, SMA atau SMK, dan mahasiswa. Jadi, model pembelajaran portofolio menjadi alternatif cara belajar siswa aktif atau CBSA dan cara mengajar guru aktif atau CMGA. Karena sebelum, selama, dan sesudah proses belajar mengajar, guru dan siswa dihadapkan pada sejumlah kegiatan. Kegiatan yang dimaksud mulai dari mengidentifikasi masalah hingga mempresentasikan portofolio. Kapan biasanya model pembelajaran portofolio ini dilakukan? Model pembelajaran portofolio ini dapat dilakukan kapan saja. Namun, biasanya pendidik melaksanakan model pembelajaran portofolio ini ketika keaktifan peserta didik atau siswa dalam pembelajaran dirasa kurang, atau pendidik ingin meningkatkan keaktifan peserta didik di kelas, sehingga pendidik perlu menerapkan model pembelajaran lain yang dapat memberikan stimulus positif kepada siswa agar dapat terlibat aktif dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Karena di dalam model pembelajaran portofolio ini, siswa dituntut untuk berpikir cerdas, kreatif, partisipatif, prospektif, dan bertanggung jawab, sehingga siswa dapat terlibat secara langsung dalam kegiatan pembelajaran dengan mengungkapkan isi pikirannya masing-masing. Selanjutnya, di mana sih model pembelajaran portofolio ini bisa dilakukan? Model pembelajaran portofolio ini bisa dilakukan di mana saja, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Karena biasanya siswa diberikan waktu untuk menyelesaikan tugasnya dengan mencari data, mengolah dan menganalisis dari suatu masalah yang dikaji yang pada akhirnya dibuat dalam sebuah karya, sehingga memungkinkan siswa untuk dapat mencarinya baik di lingkungan sekolah maupun di rumahnya masing-masing. Namun, untuk menampilkan atau menyajikan portofolio hasil karyanya biasanya dilakukan di sekolah atau di dalam kelas. Yang selanjutnya, mengapa? Mengapa sih kita harus menggunakan model pembelajaran portofolio? Yaitu agar isi pelajaran menjadi lebih bermakna karena peserta didik berusaha mencari dan menemukan sendiri pengetahuan yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Jadi, model pembelajaran portofolio itu menuntut siswa untuk dapat berpikir cerdas, kreatif, partisipatif, prospektif, dan bertanggung jawab. Sehingga melalui model pembelajaran ini, siswa diharapkan memiliki kemampuan untuk mengungkapkan dan mengekspresikan dirinya. Misalnya dalam hal memilih, membahas, mencari data, mengolah, menganalisis, dan mencari pemecahan terhadap suatu masalah. Nah, dijelaskan juga dibandingkan teknik pembelajaran konvensional yang hanya menunggu informasi dari pengajar. Di sini maksudnya itu kalau pembelajaran konvensional, siswa lebih terpaku pada cara belajar yang diberikan guru, sehingga pemikiran mereka kurang luas. Ini dikarenakan kurangnya explore yang dilakukan oleh siswa. Lalu, bagaimana sih cara atau sistem belajar dengan menggunakan model pembelajaran portofolio ini? Yaitu yang pertama, diawali dengan mengidentifikasi masalah.
di mana siswa diminta untuk mencari masalah apa saja yang akan dibahas, yang bisa dibahas yang sesuai dengan materi yang saat itu diberikan oleh guru. Setelah itu, mereka diminta untuk memilih salah satu masalah dari sekian masalah yang tadi sudah dicari untuk dikaji di kelas. Setelah menentukan, mereka diminta untuk mengumpulkan informasi yang terkait dengan masalah yang dikaji. Di sini siswa bisa bebas eksplor dengan menggunakan buku atau melalui internet, atau menuliskan pengalaman mereka yang mungkin mereka pernah mengalami masalah tersebut. Setelah dicari informasinya, mereka diminta untuk membuat portofolio kelas. Di sini siswa diberikan juga kebebasan untuk membuat sekreatif mungkin portofolio tersebut. Setelah jadi, mereka diminta untuk menyajikan portofolio itu atau showcase. Di sini mereka akan menjelaskan dari semua masalah yang tadi sudah dikaji melalui portofolio yang tadi sudah dibuat. Dan setelah menyajikan, akan dilakukan refleksi pengalaman belajar atau diberikan kesimpulan. Siswa diminta untuk memberikan kesimpulan yang kemudian akan dievaluasi keseluruhannya oleh guru. Seperti itu. Selanjutnya, jenis materi seperti apa sih yang cocok atau dapat mempergunakan model pembelajaran portofolio? Yaitu materi yang bersifat menuntut output pembelajaran siswa dari segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Karena bentuk-bentuk hasil portofolio itu banyak, contohnya itu ada laporan, review, karya berupa benda, model, bahkan lagu, dan banyak lainnya, maka semua materi atau mata pelajaran dapat menggunakan model pembelajaran ini. Nah, sekarang di bagian kelebihan. Nah, kelebihan dari portofolio ini, yang pertama, dapat menutupi kekurangan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, mendorong adanya kolaborasi. Nah, kolaborasi itu antara komunikasi dan hubungan yang terjadi di antara siswa dan antara siswa dengan guru. Yang ketiga itu memungkinkan guru mengakses kemampuan siswa. Yang keempat itu meningkatkan dan mengembangkan wawasan siswa. Yang kelima itu mendidik siswa memiliki kemampuan merefleksi pengalaman belajarnya. Yang keenam, pengalaman belajar yang tersimpan dalam memorinya akan lebih tahan lama. Nah, tadi kan sudah disebutkan kelebihan-kelebihan dari model pembelajaran portofolio. Tapi, model ini juga memiliki beberapa kekurangan loh. Yaitu yang pertama, membutuhkan waktu yang relatif lama. Jadi dari prosesnya itu cukup memakan waktu. Yang kedua itu memerlukan ketekunan, kesabaran, dan keterampilan guru. Di sini diperlukan kreativitas dari guru dalam mengemas kegiatan asesmen portofolio yang akan diberikan kepada siswa agar siswa dapat manfaat dari kegiatan tersebut. Yang ketiga itu memerlukan adanya jaringan komunikasi yang erat antara siswa, guru, dan sekolah. Nah, yang terakhir itu memerlukan biaya, karena biasanya ada beberapa kegiatan asesmen yang mengharuskan siswanya mengeluarkan biaya. Nah, itulah penjelasan singkat dari kami mengenai model pembelajaran portofolio. Selebihnya, kalian bisa eksplor buku atau internet ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.